Selamat datang di saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya, dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke, mantap jiwa. Oke kawan-kawan semua, kita akan kembali membahas teresekai yang menjadi healer yang nggak bisa nge-heal. Dan ya, ini adalah alur cerita manhwa terbaru yang saya bawakan. Dan bagi Anda yang belum menonton part satunya, langsung capcus saja di part satunya ya, biar nyambung ceritanya. Oke dah, langsung dicapcus alur cerita manhwa terbaru, healer yang nggak bisa nge-heal. Dokter Kang datang menyelamatkan partinya dan si healer benar-benar merasa lega karena teriakannya ada yang mendengar. Kemudian Dokter Kang minta bayarannya dinaikkan menjadi 500.000 gold untuk mengganti potion-potionnya yang ia beli di kota. Dan ya oke, langsung aja dah, saatnya bekerja, ucap Dokter Kang. Kau Matt Bellow kan? Kau bisa sihir pelindung kan? Ucap Dokter Kang. Tapi ditanya seperti itu, si healer yang ternyata namanya Matt Bellow itu ketakutan. Ia telah kehabisan energi magic spiritual, jadi ia tidak bisa menggunakan magic powernya. Kemudian Dokter Kang memberikan spray pada Matt dengan potion mana yang ia berikan kepada Matt langsung untuk memulihkan magic skillnya. Dan ya, si Matt malah kaget karena untuk mengembalikan mana butuh istirahat atau minum magic potion. Tapi ini cuma dicipratin sesuatu sama Dokter Kang ya. Dokter Kang seperti memberikan sesuatu kepada si Matt. Wadidaw, si Matt jadi itu terpana. Dan ia mengatakan, Dokter Kang pasti dewa. Waduh, ada dewa di depanku, ucap Matt dalam hati. Ya, ia pun merinding melihat di depannya ada dewa. Soalnya manusia itu ya manusia biasa, tidak bisa mengembalikan mana. Apalagi manusia ya, healer sekalipun, manusia suci sekalipun, tidak bisa mengembalikan mana dalam tubuh seseorang yang telah habis. Cuman dewa yang bisa mengembalikan mana itu ya, mana dalam tubuh seseorang. Bener-bener dah, Dokter Kang adalah dewa, dewa beneran. Ya, itu yang ada dalam pikiran Matt Bellow. Sembah sujud Dokter Kang, sembah sujud, ucap Matt sambil sujud di hadapan Dokter Kang. Dokter Kang jadi bingung, ini anak ngapain dah? Ia cuma menggunakan skill spray, itu juga dari mana potion. Wadidaw, anak ini bener-bener dah, healer apaan dah, healer goblok ini. Ya, kemudian diperlihatkan Parcel, Aerof, dan Rich mau dimangsa sama ratusan tikus. Dan itu ya, Matt langsung menolong mereka. Ia menendangi satu persatu tikus itu dan ia langsung menggunakan Guardian of Light, skill pertahanan dengan cahaya untuk melindungi area sekitar, dan itu terbukti efektif. Sekarang 3 orang temannya selamat dan langsung di-heal sama Matt. Dan ya, Dokter Kang langsung mengeluarkan Dagger. Ia mau nge-kill tikus brown sendirian dan superiority complex. Skill area kembali digunakan oleh si tikus brown. Dan Dokter Kang sudah siap siaga dengan skill itu ya. Soalnya skill itu menonaktifkan sihir dan itu ya menyerap mana power yang dimiliki oleh lawannya. Dan ya, Dokter Kang malah santai-santai saja ya. Ia juga gak bisa sihir, ia juga tidak menggunakan skill yang menyerap mana miliknya gitu ya, tapi ia mempersiapkan potion hijau. Itu adalah Detroit Concentrate. Itu potion untuk menangkal racun atau menangkal radiasi dan memberikan efek fatal kepada monster yang beracun atau monster yang berradiasi. Dan Dokter Kang melompat. Ia melompat ke arah kepala tikus brown yang kemudian ia menggunakan spray kepada tikus brown dan bersiap untuk ngekill dengan tusukan daggernya yang kemudian kena telak. Detroit Concentrate berhasil berfungsi. Tubuh tikus brown terkena paralysis dan kepalanya dicot sama Dokter Kang. Tapi tikusnya masih banyak power ya. Ia masih punya kekuatan. Dan ya, ia langsung mendorong Dokter Kang sampai ia menabrak pohon dan kejedor dah Dokter Kang. Iya, Dokter Kang pun terluka.
Yang kemudian tikus Brown menyuruh tikus-tikus kecil untuk menyerang Dr. Kang. Dr. Kang kewalahan sampai-sampai Matt yang sedang fokus menggunakan Guardian of Light jadi khawatir karena dewanya diserang sama tikus-tikus kotor. Tapi tidak perlu khawatir karena Dr. Kang masih baik-baik saja. Serangan tikus liar itu bukan apa-apa baginya. Tapi Brown Rat kembali. Ia kembali menyerang Dr. Kang. Kali ini ia menyerang kaki dari Dr. Kang dan menggigitnya. Wanjrit, Dr. Kang jadi kesakitan. Tapi Dr. Kang kembali menusuk kepala si tikus dan bus. Malah dilempar Dr. Kang. Sepertinya tikusnya terlalu OP. Pantas saja dia dihargai 1,2 juta gold. Kuat sekali dah cuk tikusnya ini kuat banget. Kemudian si tikus kembali mengeluarkan radiasi. Ia menyerap magic spirit atau mana milik Dr. Kang diserap sama si tikus. Dr. Kang kaget, ternyata monster ini bisa menyerap mana dari lawannya. Wanjit kuat banget dah. Dan siut, si tikus menyerang kembali. Tapi Dr. Kang langsung sigap. Ia langsung berada di bawah kepala tikus itu dan serot, ditebas. Ya langsunglah ditebas untuk tikus, langsung kena lehernya dah. Modar lu, ditusuk dah itu tikusnya, ditusuk sampai kena tenggorokannya itu, wadidaw. Dan ya si tikus pun tumbang, ia pun KO. Dan Dr. Kang tampak senang karena ia mendapatkan notifikasi. Kelangkaan, Anda berhasil mengalahkan monster boss sendirian, Anda mendapatkan imbalan. Dan ya, Dr. Kang pun full senyum. Ia full senyum mendapatkan notifikasi itu. Wah, kira-kira dapat imbalan apa ya? Dan ternyata imbalannya adalah hadiah 1 kali roll di dalam roll gacha. Dan rollnya ini memiliki keberuntungan 90%. Wadidaw, langsunglah digacha rollnya. Dan ketika digacha, dan ya langsunglah dapat 1 skill baru. Skillnya adalah throw, yaitu melempar benda 100% tepat sasaran dan 100% terkena damage, dan bonusnya efek 25%. Ya skillnya nggak buruk-buruk amat, ini skill yang lumayan lah buat combat. Dan ya bonus efek 25%, efek apaan dah? Pikir Dr. Kang kaget. Dewa yang agung, dewa yang agung, dewa yang agung. Ucap Matt yang berlari ke arah Dr. Kang. Dewa yang agung, berkatmu aku dapat selamat. Kau hebat sekali dewa agung, mengalahkan iblis tikus itu sendirian. Kau benar-benar hebat dewa agung. Ucap Matt memuji. Hei, berhenti memanggilku dewa, cepat selamatkan yang lain. Ucap Dr. Kang. Dan twing, Parcel, Aerof, dan Rich pun disembuhkan oleh Matt dengan skill Light of Heal. Dan ya, mereka pun sembuh dari pengaruh radiasi tikus Brown. Dan ketika Parcel bangun, ia kaget luar biasa karena di depannya ada tikus besar sekali. Wanjrit, apaan ini? Apa ini di neraka? Ucap Parcel. Hei, tenang, kau selamat. Ucap Dr. Kang yang mengagetkan Parcel. Nah, Parcel, biayanya 500.000 gold ya. Kau harus membayarnya segitu. Kalau tidak, kalian semua bakal modar lah di mangsa tikus Brown. Ucap Dr. Kang yang kemudian ia berjalan ke arah mayat tikus dan mencongkel sesuatu dalam tubuh tikus itu. Dan keluarlah kristal inti monster. Dan itu itemnya langsung diambil oleh Dr. Kang. Dan ya, Sin pun berpindah di markas guild petualang di desa Piari. Dr. Kang dibayar sesuai dengan yang ia minta, yaitu 500.000 gold dan sisanya 700.000 gold dibagi rata 4 orang. Kemudian Parcel dan Aerof berterima kasih karena mau kembali untuk menolong mereka ya. Jika Dr. Kang tidak kembali menolong mereka, mungkin mereka sudah pada modar. Dan ya, mereka pun pamitan. Soalnya dengan uang yang ia dapatkan, ia bisa mulai bertani. Dan mereka akan kembali ke desa mereka ya untuk bertani. Jadi setelah mereka kembali, mereka mau pensiun jadi petualang. Soalnya berbahaya, terlalu mengancam nyawa. Jadi ya mereka mau bertani aja. Dan ya, bye-bye, adios. Di saat melambaikan itu ya salam perpisahan, di samping Dr. Kang ada si Matt.
Matt si healer, ia tidak pergi. Kemudian Matt ingin bersama Dr. Kang, tapi Dr. Kang tidak mau. Ia menyuruhnya untuk belajar lagi. Dan itu ya, dan anggap saja dia tidak pernah ketemu. Ia tidak pernah berkenalan dengan Dr. Kang, jadi nggak saling kenal aja, biar gampang. Ya, mendengar itu, Matt langsung pergi dan berbisik-bisik. Aku akan terus belajar, aku akan belajar lebih giat lagi, biar bisa pantas berada di sisi Tuan Dewa Agung. Cus, mulai hari ini belajar lagi cuk, mantap jiwa, jangan patah semangat, ayo belajar. Dan ya, Dr. Kang pun bingung, ini anak kenapa dah, kenapa itu ya, setelah ditolong malah jadi gelo, malah jadi tolol gitu ya, wadidaw. Ya, sekarang saatnya, itu ya saatnya menjual item legendaris, itu ya kristal yang ada dalam tikus brown kemarin. Dan ya, scene pun berpindah. Relic Appraisal, tempat untuk menaksir sebuah barang. Terlihat di situ ada seorang appraisal yang sedang menyambut kedatangan dari Dr. Kang, yang kemudian Dr. Kang menyuruh appraisal tersebut untuk menilai dari kristal tikus brown. Si appraisal agak terkejut melihat kristal tersebut dan langsung memulai menaksir item kristal itu. Dan sung 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 sung, cahaya menyinari kristal dan selesai. Hasilnya adalah Talisman with Small Life. Itu adalah jimat yang berisi jiwa yang kecil. Benda seperti ini hanya laku 8 atau 120.000 gold. Ya, lumayan mahal lah untuk kristal tipe C. Ucap si appraisal. Tiba-tiba Dr. Kang mengambil sebotol cairan hijau dan meneteskannya pada kristal tikus brown. Si appraisal kaget, ngapain dah nih orang? Ini namanya potion Latasia. Ini potion yang terkenal di wilayah utara benua Azul. Potion ini akan bercahaya dengan terang jika bercampur dengan darah, ucap Dr. Kang. Dan ini adalah pisau yang aku gunakan untuk ngekill tikus yang mengeluarkan kristal ini. Kalau saja aku teteskan potion Latasia ini ke pisaunya, ia akan bercahaya dengan terang. Kau lihat, masih ada darah di pisau ini, dan kristal ini harusnya masih bisa bersinar. Kalau aku tetesin tadi, jadi ya kecuali kau apa-apain ini. Ya, ucap Dr. Kang yang menetesi kristalnya dengan cairan Latasia. Dan buak! Si appraisal dijedolin di meja. Wadidaw, Dr. Kang malah ngamuk. Si appraisal kesakitan. Ngapain kau? Kenapa kau menyerangku? Aku terluka coek, ucap si appraisal. Ah, terluka ya, kalau gitu saya heal dulu ya. Kemudian Dr. Kang menyembuhkan dengan homeostatis kepala yang dijedorin tadi ya. Langsung dah kembali ke posisi semula. Dan boy, aku ini healer. Aku adalah Kang Hyusun. Dan aku adalah seorang healer yang tidak suka ditipu. Wah, anjrit, tolong ampuni aku, tolong ampuni aku. Dan ya, si appraisal pun diobati Dr. Kang dan bener-bener apes dah karena mau nipu Dr. Kang. Dan ya, oke, katakan yang sejujurnya, item apa yang ada di kristal ini. Dan ya, kemudian si appraisal pun jujur menjelaskan kalau kristal ini adalah Ring of Concentration. Ring ini dapat meningkatkan power magic, dapat meningkatkan damage magic, dapat meningkatkan konsentrasi, dan juga dapat mempercepat casting magic. Bagi seorang magician, ini item yang sangat-sangat luar biasa karena kekuatan ring ini dapat meningkatkan magic mereka. Mereka dapat meningkatkan magicnya secara drastis dan harganya di antara 6-7 juta gold. Wadidaw, mahal banget. Lantas kenapa tadi dihargai 8.000 sampai 120.000 gold? Ucap Dr. Kang. Iya Tuan, maaf Tuan, maaf. Saya sudah dapat hukumanmu, maafkan aku, ucap si appraisal. Dan ya, scene pun berpindah di restoran. Saat ini Dr. Kang ada janji dengan seseorang di restoran di desa Piare tentunya ya. Dan ketemu itu adalah Kim Ho Jung. Ia juga seorang yang terisekai di benua Azul. Dan sekarang ia adalah seorang magic dimension. Ya, Ho Jung sangat senang bisa melihat Dr. Kang. Sudah 2 bulan mereka tidak saling ketemu, dan kalau ketemu juga kayak gini, apalagi itu ya pakai janjian segala, pasti ada sesuatu yang penting. Tapi sebelum itu saya mau minta sesuatu. Aku mau minumanmu yang enak itu, ucap Ho Jung.
Ya kebetulan aku sudah membuat minuman energi. Biasanya saya jual 2 juta gold. Apa kau mau? Ucap dokter Kang yang membuat Ho Jung kaget. 2 juta gold, mahal banget untuk sebuah minuman. Dan ya oke, ini dia minuman stamina potion yang dicampur dengan bir lokal. Jadilah minuman berenergi yang memabukkan. Wadidaw, apa Anda ini malah minum-minum. Tapi minumannya bisa memulihkan stamina. Wadidaw, mabuk-mabuk tapi bisa memulihkan stamina. Walah. Dan oke, mantap, kita bersulang. Kampai, Jos Ganos, seger pol, ucap Ho Jung. Dan ia sangat-sangat happy full. Ya kemudian dokter Kang memulai perbincangan serius. Soalnya ini terkait dirinya, yaitu skill baru yang ia dapat, yaitu throw. Itu ya, ada bintang hitam di dalam nama skillnya. Apa kau tahu tentang skill yang berbintang hitam ini? Ucap dokter Kang. Ho Jung langsung sigap. Ia tahu skill yang sama dengan seseorang yang memiliki skill dengan bintang hitam. Namanya adalah Kim Jae Hong. Ia adalah seorang sword master yang sangat OP. Bahkan ular raksasa dikill sama si Jae Hong. Dan ya, si Jae Hong ini satu party dengan Ho Jung beberapa bulan yang lalu. Dan ia sempat bertanya, latihan apa yang Ho Jung lakukan sehingga sangat OP powernya? Tapi si Ho Jung mengatakan kalau ia mendapatkan skill peningkatan beberapa skill bintang hitam. Dan suatu hari ketika itu ya akhir misi, si Ho Jung ini tampak aneh. Soalnya ia mendapatkan sesuatu yang Ho Jung sendiri tidak tahu. Tapi dari ucapannya ia sangat senang. Dan disitulah misi berakhir. Ho Jung tidak melihat lagi. Ia tidak melihat lagi si Jae Hong, dan Ho Jung penasaran apakah si Jae Hong ini mendapatkan skill untuk kembali ke bumi. Jika itu benar, itu adalah skill yang diinginkan oleh para penguasa kerajaan. Karena itu skill yang bisa pindah dimensi. Kau harus berhati-hati, ucap Ho Jung yang membuat dokter Kang kaget banget. Dan ya, scene pun dipercepat. Minum-minumnya sudah selesai. Sekarang saatnya untuk pamitan. Ho Jung sangat senang mendapatkan minuman bir energi. Ia sampai-sampai mencium botolnya. Wadidaw, apa Anda? Dan ya, oke, goodbye. Kalau ada apa-apa lagi hubungi saya saja ya, ucap Ho Jung sambil kiss bye. Dadah. Dan ya, Ho Jung pun pergi. Ya, kemudian dokter Kang kepikiran dengan ucapan Ho Jung terkait dengan itu ya, Kim Jae Hong. Ia jadi kepingin menemui si Kim Jae Hong. Soalnya yang saat ini ia miliki adalah skill throw bintang hitam. Dan ya, mikirnya nanti aja lah, daripada mikir bintang hitam, masih ada hari esok. Dan ya, scene pun berpindah. Keesokan harinya di pusat pasar desa Piare. Orang-orang yang itu ya berlalu lalang di pasar. Bingung dengan papan iklan yang tertulis, aku menawarkan harga yang murah untuk pengobatanku. Aku juga menerima barter untuk jasaku ini. Wadidaw, sepertinya itu papan iklan yang ditulis oleh dokter Kang. Dan ya, benar sekali, ada dokter Kang di situ. Ia sedang menawarkan itu ya paket pengobatan yang murah meriah kepada warga Piare. Hahaha, ngapain dah pria itu? Tidak punya skill heal, ia juga tidak punya lisensi healer. Ngapain dah nawarin pengobatan? Emangnya lu dukun? Ucap seorang petualang yang melihat dokter Kang. Tapi ya dokter Kang diam saja. Ia tidak mau menanggapi petualangan tersebut. Dan ya hasilnya penawarannya jadi sepi pengunjung. Tidak ada yang datang. Dan ya dahlah tutup aja. Di saat sedang berkemas-kemas mau tutup, ada seorang wanita yang datang kepada dokter Kang. Ya emak-emak yang ingin diobati. Tapi ia hanya punya kentang itu ya. Ia hanya punya kentang untuk dibarter. Tapi dokter Kang tidak mempermasalahkan itu. Dan ya oke, silahkan duduk, saatnya untuk pengobatan. Kemudian si wanita membuka perban lukanya yang kemarin terkena arit ya. Terkena arit soalnya dia habis ngarit. Tapi lukanya itu ternyata dalam juga ya. Jadi ia takut terjadi infeksi. Jadi ia ingin mengobatinya. Kalau pakai heal mahal, ia tidak punya uang. Jadi ia kesini untuk barter dengan kentang.
Dan ya oke, langsung dah dieksekusi. Observasi dulu dengan eye of observation. Dan ternyata lukanya tidaklah dalam. Lukanya hanya berada di lapisan dalam kulit. Tapi perlu dijaga kebersihannya biar tidak kena tetanus. Dan ya oke, cukup pakai obat salep ini. Ini adalah potion yang digunakan untuk kulit luar. Tinggal diolesin, nanti lukanya sembuh sendiri. Ucap Dokter Kang menjelaskan. Dan ya, satu lagi kelupaan. Dokter Kang lari kembali ke bilik dan ia mencari jerami dan slot. Kret klot. Ternyata Dokter Kang punya skill untuk membuat kain dan ia membuat kain kasa dari jerami. Wadidaw, OP bener ini skillnya. Dan oke, clear. Lukanya sudah disalep dan ini ya. Dan itu ya, ia juga diberi perban baru untuk diganti setiap hari ya. Oke, setiap hari, 2 kali sehari diganti dengan perban. Dan itu ya, diolesi itu salepnya 2-3 kali dalam sehari, maka lukanya akan sembuh dalam waktu 1 minggu. Dan ya oke, semoga sehat selalu, ucap Dokter Kang, yang mana ia jadi full senyum karena ia mendapatkan poin skill. Wadidaw, jadi itu tujuannya ya, biar dapat poin skill untuk gacha roulette lagi. Malah ternyata Dokter Kang ketagihan ngegacha. Dan ternyata ada banyak orang yang berdatangan untuk itu ya, untuk diobati. Mereka membawa hasil pertanian mereka untuk dibarter dengan pengobatan Dokter Kang. Dan oke, dapat banyak poin skill. Sampai akhirnya ia mendapatkan 172 poin skill. Jos gandos, mantap, ternyata banyak juga pasiennya. Ya oke, walaupun capek karena banyak yang datang, tapi rasanya puas banget dah bisa menolong banyak orang. Ya oke, saatnya untuk gacha, mumpung gak ada pasien. Ganda tapi, bruk. Mau gacha malah ada yang ngamuk di tempat Dokter Kang, sampai-sampai nendang tempat potionnya Dokter Kang. Dan muncul pria berambut kuning yang sok-sokan itu ya. Hei kau, berikan aku potion, perintah pria tersebut yang dikawal oleh pengawal berbaju besi. Sambil menyembunyikan kekesalannya, Dokter Kang bertanya, potion apa yang Tuan butuhkan? Ya, berikan apapun yang kau buat, aku menginginkannya, ucap si pria songong. Kemudian Dokter Kang memberikan potion salep, yang tersisa cuman itu, soalnya yang lain udah pada tumpah ditendang tadi. Mendengarkan itu, si pria dan prajurit terkejut. Mereka kaget ada yang bisa membuat potion di desa Piare. Dia benar master alchemis, ucap si pengawal. Kemudian si pria memperkenalkan diri, namanya adalah Raihat Airef, anak ketiga dari keluarga Airef, seorang petinggi di desa Piare. Dokter Kang sedikit bingung kenapa keluarga besar datang ke pasar seperti ini, dan kemudian si prajurit ngomong kalau ayah Tuan Raihat, yaitu host Airef, membutuhkan bantuan Anda. Ini permintaan resmi dari Tuan host Airef langsung, ucap si prajurit. Permintaan apakah itu? Dan sayangnya bersambung. Permintaannya belum diucapkan sudah bersambung. Wadidaw. Oke ya, terima kasih kawan-kawan semuanya. Nanti kita lanjut ke part selanjutnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Salam cuy.